Oke, sekian kalinya Kak Ayu datang ke sini. Hari ini puji Tuhan ramai sekali. Puji Tuhan. Ya, seperti yang Kak Dimas tadi gitu ya. Seperti yang Kak Dimas tadi sudah sampaikan, jadi testimoni atau kesaksian. Kalau ada di dalam Kristus, ada di dalam Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Kristus. Kita harus bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Roh Kudus. Makanya sesuatu terjadi, gitu ya. Coba kita sama-sama buka sekarang ya, buka di Roma 8, teman-teman. Sekarang coba buka di Roma 8. Kak Ayu nggak akan minta supaya teman-teman untuk baca secara keseluruhan, baca untuk satu pasal, tapi nanti teman-teman boleh baca secara keseluruhan. Buka di Roma 8 ayat 14. Ayat 14 sampai 17. Sudah semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa anak Allah? Kamu dan aku, teman-teman. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit, itu menjadikan supaya kita jadi anak Allah. Kita dicangkokkan, kita diangkat sebagai anak Allah. Jadi kita sudah tidak menerima yang namanya roh perbudakan lagi. Kita tidak ada di bawah hukum Taurat lagi. Ya, hukum Taurat diberikan untuk supaya kita tahu kita ini nggak mampu. Supaya hidupmu dan hidupku ini sadar, aku nggak bisa Tuhan. Seperti Kak Dimas tadi bilang, aku nggak bisa Tuhan. Tapi biar Roh Kudus yang tinggal dalam diriku yang tolongi aku. Seperti itu. Tapi kalau hidup masih di bawah di dalam pimpinan hukum Taurat, kita akan berusaha supaya apa? Berusaha kayak misalkan mengejar kekudusan, mengejar keselamatan, pakai kekuatan sendiri, pakai cara-cara sendiri. Kita gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Bukan berarti hukum Taurat gak baik, teman-teman. Hukum Taurat baik gak? Baik. Tapi kita gak bisa mengerjakan itu semua kalau bukan Yesus. Yesus yang mengerjakan itu semua. Itu kenapa Dia datang di dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Supaya kita ini dicangkokkan, supaya kita ini manunggal, supaya kita ini bersatu dengan Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa jadi apa-apa. Makanya kita dijadikan seperti ranting yang nempel sama pokok anggurnya. Bukan sekedar nempel, teman-teman, tapi menyatu. Makanya ada lagu, ku menyatu denganmu, ku terhubung denganmu. Itu teman-teman, itu teman-teman. Makanya kuasa dipersatukan dengan Kristus itu powerful sekali, luar biasa sekali teman-teman. Kita ibarat kalau misalkan kita baca firman, kita doa, itu bukan supaya Dia makin jatuh cinta sama kita, tapi kitanya yang makin jatuh cinta sama Dia. Bukan Dia
bukan supaya kita diterima. Sebelum Tuhan Yesus, sebelum kita bertobat, sekalipun kita belum kenal Tuhan, saat kita masih jadi seteru Allah, kita masih hidup dalam dosa, kasihnya nggak berkurang, teman-teman. Kasihnya nggak berkurang untuk hidupmu dan hidupku. Kasihnya nggak berkurang. Jadi ketika kamu baca firman, ketika kamu berdoa, bukan supaya dia makin jatuh cinta sama kita, bukan supaya dia makin terima kita, enggak. Tapi kitanya yang makin jatuh cinta sama Tuhan. Kitanya yang makin kenal dia. Kita makin kenal perbuatannya. Kita makin kenal, oh Tuhan tuh seperti ini. Bapakku tuh seperti ini. Ketika aku dipersatukan, hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalamku, apa aja sih hak-hak penyediaan apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk hidupku, dan itu harus aku warisi, dan itu harus aku terima di dalam hidupku. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu. Jadi sebelum kita kenal Tuhan, kasihnya nggak berkurang. Kasihnya nggak berkurang. Tapi ketika kita baca firman, ketika kita doa, kita yang makin jatuh cinta sama dia. Kita yang makin kenal siapa dia. Karena itu, ya, kita tidak menerima lagi roh perbudakan itu lagi. Roh perbudakan, nggak boleh mencuri, tapi kamu berzina. Kamu nggak berbohong, tapi kamu mencuri. Nggak akan bisa kita ngikuti itu semua, teman-teman. Hanya Yesus yang lahir dari roh, yang bukan lahir dari daging. Dia turun ke dalam dunia, mengerjakan itu semua. Supaya apa? Supaya kita yang hidup di dalam Kristus, kita dicangkokkan, kita menerima itu semua. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam Kristus yang memerdekakan kita. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oh iya betul, sadar diri, tahu diri, supaya kita tidak sombong. Tapi ketika kita datang, kita tahu diri, tapi kita juga datang dengan iman. Itu, betul, karena kita sadar, aku gak mampu Tuhan. Aku sadar Tuhan, aku bobrok. Aku tahu, aku munafik. Aku tahu Tuhan, tapi sejak Engkau mati di atas kayu salib untuk hidupku, Engkau menjadi pendamai antara hidupku dan hidupmu dengan Bapa. Dia nggak lihat seberapa dosamu, tapi dia lihat apa yang Yesus sudah perbuat atas hidupmu. Saat kita datang sama Tuhan, ada pendamaian. Melalui siapa? Melalui Yesus, melalui darah Yesus. Dan Yesus sekarang tinggal di dalam hidup kita. Rohnya yang dicurahkan saat dia bangkit, dia naik ke surga, dia curahkan rohnya, tinggal di dalam hidup kita, makanya kita manunggal, bersatu. Jadi dia mengerjakan semua di dalam hidup kita dan melalui kita. Roh yang ada di dalam hidup kita itu semua yang mengerjakan di dalam kita dan melalui kita. Jadi saat kita tumpangkan tangan kita kepada orang sakit, yang mengerjakan siapa? Roh Kudus yang mengerjakan Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam kita dan melalui kita. Itu teman-teman seperti Kak Dimas tadi lakukan. Seperti Kak Dimas tadi kesaksian. Bukan Kak Dimas sendiri yang mengerjakannya dengan kekuatannya. Karena itu untuk yang namanya bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Roh Kudus, perlu yang namanya apa? Penyerahan. Yang perlu yang namanya meletakkan kehendak kita, kesukaan kita, kemauan kita. Kita yang masih pengen jalan lebih duluan, ambisi kita lebih duluan, motivasi kita, itu yang diletakkan, itu yang diserahkan. Supaya kita bisa bersatu, ngikuti apa yang Roh Kudus mau. Nah, kuasa dari dipersatukan dengan Kristus itu membawa apa namanya teman-teman? Di dalam
ayat yang 17. Dan jika kita adalah anak, ya, posisi kita adalah sebagai anak. Sebagai anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Orang-orang yang berhak menerima berkat Tuhan. Orang-orang yang berhak untuk menerima penyediaan Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh Kristus. Karena kita adalah anaknya. Kristus adalah buah sulung, berarti anak sulung, gitu kan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya kita juga sama seperti itu juga. Kita punya hak untuk menerima. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa aja semua janji-janji, kuasa, otoritas, kemenangan, apapun, kesehatan, kelimpahan, semua super abundance itu semuanya adalah hak kita. Untuk apa? Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menyediakan itu semua, mengambil semuanya itu dari siapa? Dari iblis. Karena Adam yang pertama dia gagal, teman-teman. Adam yang pertama dia gagal. Dia menyerahkan kuasa otoritasnya kepada iblis. Makanya Yesus, dia yang bisa menggenapkan semua hukum Taurat itu tanpa cacat dan celah. Itu dia rebut kembali dan semuanya itu dikembalikan kepada kita. Betapa Tuhan Yesus itu baik sekali. Bapak kita yang di surga itu dahsyat loh. Luar biasa. Itu janji Tuhan. Segala sesuatu, semuanya kelimpahan di dalam Kristus. Gitu. Nah, kalau kita anak berarti kita adalah warga negara kerajaan surga. Nah, warga negaraan kita adalah dari surga. Memang kita tinggal di bumi, teman-teman. Tapi karena kita dipersatukan dengan Kristus itu, kita jadi warga negaraan surga. Jadi kita berhak untuk menerima semua yang surga sediakan untuk hidup kita. Gitu. Itu teman-teman. Nah, karena itu kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada tuduhan. Jadi kalau misalkan ada tuduhan, kamu nggak layak, kamu nggak bisa, kamu ini, Kayu juga ngalami kok. Kayu juga ngalami hal yang seperti itu. Terus berjuang, terus berperang, tapi terus diingatin sama Tuhan. Datang dengan kejujuran, datang dengan jujur, dan juga datang dengan iman. Tapi kalau cuma jujur saja, tapi tidak dengan iman, mengasihani diri, teman-teman. Mengasihani diri. Tapi kalau kita juga datang dengan iman, kita tahu bahwa memang kita nggak bisa, kita nggak layak. Bahkan ketika kita melayani orang sakit, kita pergi penginjilan, apapun itu, di kuliah, di kampus. Kalau Kak Ayu sekarang kerja, gitu kan, nggak bisa, memang nggak bisa Tuhan, memang jujur nggak bisa. Tapi karena Engkau, aku dimampukan, kamu dimampukan. Karena Dia yang tinggal di dalamku, di dalam hidupmu, yang mengerjakan di dalamku dan melalui aku, di dalammu dan melalui kamu. Gitu. Salah satu contoh teman-teman, gitu ya. Salah satu contoh. Ada salah satu anak kami, gitu ya. Kak Ayu gitu di sana. Anak ini Buddha. Anak ini agamanya Buddha. Papanya Buddha, mamanya Katolik. Dia hidup dengan orang tua yang berbeda agama dan gak pernah diurusi. Setiap kali dia datang ke sekolah, dia selalu diantar jemput sama akongnya atau sama kakeknya. Gak pernah diurusi. Satu titik, dan anak ini juga punya keterbatasan di dalam akademik, teman-teman. Tapi satu titik,
Roh Kudus ngomong di dalam diri. Setiap kali ketika dia masuk ke ruangan PT itu pistes ya. Jadi setiap kali anak-anak ini mau tes gitu ya. Setiap kali dia masuk ke dalam ruangan tes, itu teman-teman, kayak cuma Roh Kudus, aku nggak mau hanya berdoa supaya dia lulus, supaya dia nggak remedial, nggak mau Tuhan. Tapi lebih dari itu, Roh Kudus ngomong, ayo kamu perkatakan, deklarasikan untuk anak ini. Kemudian anak ini katakan amin ya, say amin. Itu artinya kamu sepakat dengan Kak Ayu, apa yang Kak Ayu doakan untuk kamu, yaitu Miss Ayu doakan untuk kamu. Singkat cerita dia terus, oke, amin, 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 gitu. Setiap kali dan ajaibnya setiap kali habis didoakan, habis dideklarasikan seperti itu, dia selalu dapat nilai di atas, teman-teman, 90-an ke atas. Padahal anak ini sebelumnya susah sekali, struggle. Tapi terus dikuatkan, terus. Kau punya Tuhan. Dan satu titik teman-teman beberapa waktu kemarin, waktu dia mau pulang, dia ngomong sama saya, Miss, yes, gimana? Gitu. Sebentar lagi aku mau dibaptis, Miss. Gitu. November besok saya mau dibaptis, Miss. Sekarang saya sedang katekisasi di gereja dan juga di sekolah, karena di sekolah juga disediakan. Saya ini kaget gitu kan, kaget. Papanya Buddha, mamanya Katolik, kayak gitu. Sehingga cerita dia ngomong, Miss, dengan bangga, dengan senyum dia ngomong, Miss, aku mau dibaptis sebentar lagi loh, Miss. Dia bilang seperti itu. Serius? Gitu. Terus, kamu yakin kamu mau terima Yesus dengan segenap hatimu? Kamu mau percaya Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu? Ya, Miss, aku percaya, aku mau. Dari situ, semua anak-anak sudah pulang, teman-teman. Semua anak-anak sudah pulang. Kak Ayu masih di dalam kelas, duduk di atas laptop. Kak Ayu cuma nangis. Nangis di hadapan Tuhan. Itu bukan karena aku. Itu Engkau yang ngerjakan di dalam hidupnya. Itu. Nah, apakah itu semua hanya berlaku ketika kamu datang menyembah Tuhan? Enggak, teman-teman. Di dalam seluruh aspek kehidupanmu, ketika kamu kuliah, ketika kamu sendirian, ketika kamu di dalam kamar, ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu, ketika kamu pelayanan, ketika kamu juga mengerjakan sesuatu. Karena Roh Kudus yang dia curahkan di dalam hidupmu, dia tinggal, dia nggak keluar kok, dia nggak pergi. Jadi ketika misalkan kalau kamu habis doa, baca Alkitab saat teduh, apakah ditinggal? Enggak. Roh Kudus nggak ada. Roh Kudus nggak meninggalkan. Tapi 7 kali 24 jam dia ada di dalam hidupmu dan hidupku. Tinggal diajak ngobrol, Roh Kudus tolongi, Roh Kudus gimana? Roh Kudus mampu, karena aku nggak mampu, aku nggak bisa. Dan itu butuh kerelaan, butuh yang namanya kerelaan untuk bersatu. Kehendak kita harus disalibkan, kehendak kita bukan kita lagi yang hidup. Karena firman Tuhan bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang tinggal dalam aku. Kepenuhan Kristus. Ketika kepenuhan Kristus, kita menyediakan hidup kita rela untuk dipimpin dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada penyediaan, makanya kita mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Sepakat dengan apa yang Kristus mau, sepakat dengan kebenarannya, sepakat. Sekalipun keadaan, situasi, kenyataannya seperti itu, kok nggak sesuai. Tapi kebenarannya ada di firman Tuhan. Kamu baca, kita baca setiap hari. Di dalam ini, teman-teman, di dalam firman. Makanya kita akan tahu seperti apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Sepakat, rela, mau
apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Mungkin Kak Ayu kalau tahu gitu ya, secara daging, secara manusiawi, nggak mau teman-teman. Nggak mau ngadepi anak-anak kecil yang luar biasa dan ajaib seperti itu. Nggak mau. Tapi kalau Tuhan katakan, ternyata ketika belajar untuk nurut, belajar untuk taat, setia, melakukan kayak gitu, kamu gak akan pernah tahu di depan apa yang Tuhan sudah sediakan. Seperti anak ini tadi, kalau mungkin Kak Ayu gak mau mengerjakan dengan taat, sepakat dengan janji Tuhan, kamu adalah pemimpin, kamu adalah pasukan. Itu juga yang dilakukan sama papi mami untuk hidupmu juga. Terus menerus diingatkan seperti itu. Kita nggak pernah tahu, ternyata ada satu anak yang diselamatkan sama Tuhan. Amin. Ada satu anak yang dari keluarga beda agama, dia diselamatkan Tuhan. Dia mau terima Yesus sebagai juru dan selamat. Kita nggak akan pernah tahu. Ketika kamu mengerjakan di sekolah-sekolah, ya, puji Tuhan sekali, mendengar kesaksiannya luar biasa sekali. Tapi ketika kamu memilih taat, ketika kamu memilih, aku bersama dengan Kristus, aku mengerjakannya tidak sendiri, aku mengerjakannya bersama Kristus. Di depan sana Tuhan itu sudah sediakan jiwa-jiwa, kelepasan, kemenangan, kesembuhan, semuanya. Tinggal kita taat aja, tinggal kita nurut. Tapi kalau kita nggak nurut, kita nggak mau sepakat dengan dia, kita nggak mau bersatu dengan dia, apakah ada terjadi kemenangan? Apakah terjadi kelimpahan? Enggak. Tapi dimulai dari itu. Dimulai dari itu, teman-teman. Coba buka di Roma 8 ayat 37, teman-teman. Ya, pasti kita tahu semua ayat ini, gitu ya. Ayat yang sangat-sangat familiar. Ayat yang sering teman-teman tahu, gitu ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika kita berperang, kita hadapi situasi, kita hadapi kenyataan, kita hadapi keadaan, sadar kita tidak berjuang di dalam posisi yang kalah menuju kemenangan. Enggak. Tapi kita ada di posisi kemenangan itu sendiri. Karena sudah dikerjakan sama Yesus di atas kayu salib. Penyakit, dosa, kutuk, semuanya apapun itu sudah ada di bawah kaki Kristus. Dan kita adalah tubuhnya, berarti juga ada di bawah kaki kita. Makanya kita kan di atas kemenangan, posisi kita di atas kemenangan. Saat kita doling, misalkan teman-teman, saat kamu dan aku doling, ya kita doling bukan atas dasar kita sebelumnya kalah, terus kita menuju pokoknya ngoyo supaya menang. Enggak, tapi kita mengklaim kemenangan itu karena sudah disediakan sama Tuhan. Sudah dijadikan. Kita tinggal mengklaim, mendeklarasikan. Gitu. Itu teman-teman. Sama seperti dalam pemerintahan negara. Kayak gitu. Juga seperti itu. Ada sudah deklarasikan kemenangan gitu kan. Tapi di dalam wilayah-wilayah tertentu masih ada, mungkin musuhnya masih ada yang belum mendengar deklarasi itu, deklarasi kemenangan. Makanya harus ada gubernur-gubernurnya yang harus menduduki tempat-tempat itu. Sama seperti kita juga, teman-teman. Sama seperti itu juga. Kita doling ketika kita hadapi situasi, kita hadapi kenyataan. Kita harus sadar lagi, kita harus tahu posisiku adalah anak Allah. Amin. Posisiku adalah anak yang punya hak waris. Amin. Untuk menerima itu semua. Amin. Posisiku adalah di atas kemenangan. Amin.
Bukan dari posisi kekalahan menuju kemenangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, enggak. Tapi karena kita di posisi kemenangan itu, kita mengklaim kemenangan. Kita memperkatakan, ini janji Tuhan, ini kebenaran Tuhan, ini yang harus jadi hakku, hakmu. Ini yang harus jadi hak setiap orang-orang yang aku layani. Seperti itu teman-teman. Sama juga seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan, dia harus meruntuhkan tembok Yeriko, teman-teman. Meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi di ayat tertentu Kak Ayu lupa kemarin. Itu ngomong 2 pengintai yang diutus sama Yosua untuk mengintai tanah Yeriko itu seperti apa. 2 orang pengintai ini ngomong, kita akan lakukan. Kenapa? Karena tempat itu sudah ada kata telah diberikan kepada kita. Padahal mereka belum masuk loh teman-teman. Mereka belum masuk ke tanah itu. Belum masuk, tapi dengan iman dia berani. Mereka berani untuk memperkatakan, tanah itu sudah diberikan kepada kita oleh Allah. Dan ketika mereka ke tanah Yeriko, sekalipun itu tembok mustahil banget teman-teman. Itu tembok mustahil banget. Lebarnya aja, kalau teman-teman buka, teman-teman cari tahu, itu lebarnya aja, tebalnya aja 1,8 meter. Tingginya 4-9 meter, bayangin. Itu hampir-hampir mustahil. Dan waktu itu gak mungkin gak ada bom, belum ada nuklir, belum ada alat-alat berat. Tapi disuruh sama Roh Kudus Roh Kudus disuruh sama Tuhan. Kamu cukup puterin 7 kali. Pakai kekuatan sendiri enggak? Enggak, teman-teman. Kalau pakai kekuatan sendiri ya pasti mereka akan mikir, oh gimana caranya ya, strateginya. Oh pakai alat berat, oh kita pikirin strategi dan sebagainya. Tapi enggak, mereka belajar untuk nurut apa kata Roh Kudus, apa kata Tuhan. Disuruh untuk muterin 7 kali, dan hari ke-7 7 kali. Dan mereka dan hari ke-7 bersorak-sorai, sukacita, tiup sangkakala, sorak-sorai kemenangan. Roboh. Pakai kekuatan sendiri? Enggak, teman-teman. Enggak pakai kekuatan sendiri. Tapi mereka juga mereka menduduki tempat itu bukan dari dasar kalah, tapi dasar kemenangan. Karena dasarnya sudah disediakan. Tanah itu jadi milikmu. Jadi ketika kamu masuk ke tempat itu, dengan caranya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan. Sama juga seperti hidup kita, teman-teman. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, lihat bahwa di depan sana Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kita nggak akan pernah tahu, sama seperti Kak Ayu secara daging juga nggak mau gitu. Tapi Kak Ayu nggak akan pernah tahu ternyata ada yang Tuhan sediakan. Oh, ternyata ada 1 anak yang Tuhan mau munculkan, ada 1 anak yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi kita bersyukur kalau posisi kita ada di dalam Kristus. Posisinya ada di dalam Kristus, Kristus di dalam hidup kita. Kita jadi anak, kita berhak untuk menerima yang Tuhan janjikan. Kalau kita di dalam Kristus, cara hidup kita, cara kita melakukan 7 kali 24 jam juga bergantung sama Roh Allah, Roh Kudus. Karena Dia yang mengerjakannya di dalam hidupmu dan hidupku, dan melalui kamu dan aku terjadi. Kita cuma saluran, teman-teman. Cuma saluran. Kak Ayu juga belajar. Bahkan kadang-kadang juga Kak Ayu luput gitu. Kadang-kadang Kak Ayu juga lupa tanya Roh Kudus. Kadang-kadang Kak Ayu juga salah kayak gitu. Tapi setiap kali datang lagi sama Tuhan. Datang lagi. Datang dengan keberanian. Datang dengan kejujuran. Datang kayak gitu. Bukan karena takut, tapi karena kita tahu kita nggak bisa. Karena itu kita butuh kasih karunia, butuh anugerah. Itu teman-teman. Ya, itu yang Kak Ayu bisa sampaikan. Itu yang Kak Ayu mau sampaikan kepada teman-teman. Supaya kita hidup
di dalam kuasa, dipersatukan dengan Kristus. Maka sesuatu akan terjadi besar, kita akan menikmati. Kita menikmati semua yang Tuhan sediakan. Dan lewat firman. Makanya setiap hari harus baca firman. Ya, itu. Kita baca firman dan kita doa bukan supaya dia semakin cinta atau semakin sayang sama kita. Tapi dasarnya bahwa kita memang DNA-nya adalah milik Kristus. DNA-nya adalah milik Kristus. Kita adalah anaknya. Ya otomatis pasti diterima. Otomatis kita dilayakkan. Untuk apa Kristus mati? Kalau dia hanya mati untuk orang-orang yang benar saja. Kalau dia hanya mati untuk sahabat-sahabatnya, sedangkan sahabat-sahabatnya aja meninggalkan dia. Gitu. Itu teman-teman. Itu. Jadi kita datang karena supaya kita yang makin kenal, makin cinta, dan kita makin tahu hak apa saja sih yang harusnya kita warisi di dalam Dia. Karena kita kewarganegaraan surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.